Karina terkait dengan sosial media ya netizen. Karina kondisinya gimana Kak Karina? Akankah jadi tersangka Karina? Kalau memang di atas SEMA, tentunya kan ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara sampai dengan hukuman mati. Baik atau gimana Bang pas ketemu Bang? No comment. Gimana mungkin tadi di dalam ketemu Kang Epi? Mungkin sempat ngasih pesan apa Bang Kang Epi Bang? Abang? Mungkin menyangka nggak sih ya Kang Epi terlibat dunia? Kita bang, bentar bang. Ditangkapnya aktor senior Epy Kusnandar akibat dugaan penyalahgunaan barang haram tentu merupakan sebuah kenyataan yang begitu pahit bagi keluarga tercinta. Meski begitu, setelah 4 hari berlalu, sang istri akhirnya memberanikan diri untuk muncul dan menjenguk sang suami yang kini harus meringkuk lesu di balik jeruji besi Polres Jakarta Barat. Dalam kesempatan itu, Karina Ranau tampak hadir dengan balutan pakaian dan masker hitam, serta didampingi oleh 3 orang keluarganya. Pasalnya, Karina disebut menghabiskan waktu beberapa jam di dalam Polres. Namun sayang, usai melepaskan kerinduan dengan sang suami, Karina Ranau memilih untuk bungkam walaupun dibanjiri badai pertanyaan oleh awak media. Halo Teh Karina. Karina. Halo Mbak Karina. Mbak Karina gimana keadaan Kang Epi di dalam Mbak? Mbak kabarnya kabar Kang Epi di dalam gimana Mbak? Mbak terkait dengan sosial media yang Mbak komentar tentang sosial media Kang Epi sendiri gimana? Sini dulu Pak. Kondisinya gimana Kang? Kondisinya gimana Kak Karina? Gimana sayang? Sini dulu Pak. Kondisinya gimana Kak Karina? Kondisinya gimana? Kondisinya gimana? Karina terkait dengan sosial media ya netizen. Karina kondisinya gimana Kak Karina? Kisah pilu penangkapan Epy pun kian dalam mengiris hati Karina. Pasalnya, kenyataan hidup memaksa wanita kelahiran 1983 itu untuk merayakan hari ulang tahun putra sematawayangnya seorang diri tanpa kehadiran sosok Epy. Namun rupanya, walaupun kini terhalang jeruji besi, Epy Kusnandar tetap ikut merayakan hari bahagia itu lewat pesan yang ditulis indah di atas secari kertas. Lantas, seperti apa potret haru perayaan ulang tahun putra Epy di tengah masalah berat yang menimpa keluarganya? Serta, seperti apakah pula isi kertas yang dititipkan Epy? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow. Selamat ulang tahun. Ya, bisanya cuma beli roti. Ya, mat. Cepat panas. Yeay. Ulang tahun saya. Iya. Perlu abang. Iya, selamat ulang tahun. Maaf ya, kuenya cuma roti. Say buat papi. Minta hadiah dong. Hadiahnya apa? Apa ya? Apa hadiahnya? Yang lain? Apaan? Pesan buat papi apa? Semoga
Kok semoga apa sih? Ayo. Nggak tahu bang, mau ngomong apa. Hah? Doanya dong apa buat papi? Kan udah di pas make wish aja. Oh, dalam hati ya? Ya. Oke. Jangan lupa sholat ya. Sementara itu, dukungan yang mengalir untuk Epy Kusnandar tidak hanya datang dari sanak keluarga. Pasalnya, tepat 1 hari sebelum kedatangan Karina, salah satu lawan main Epy di dunia akting, yakni Abeng Marco, nampak pula menjenguknya di Polres Jakarta Barat. Tapi, layaknya Karina, Abeng Marco juga enggan buka mulut dan memberikan komentar banyak. Kondisinya baik atau gimana bang pas ketemu bang? No comment. Gimana mungkin tadi di dalam ketemu Kang Epy ya? Mungkin sempat ngasih pesan apa bang ke Epy bang? Ke abang? Mungkin menyangka nggak sih ya Kang Epy terlibat juga? Kita emang bentar bang. Di sisi lain, penahanan Epy Kusnandar nampak tidak hanya memberikan luka mendalam bagi keluarga, tetapi juga membuat mereka benar-benar terkejut. Bagaimana tidak, 2 minggu sebelum diringkus polisi, Epy Kusnandar masih bercanda tawa tanpa beban kala merayakan ulang tahunnya yang ke-60 bersama keluarga. Mirisnya lagi, rona bahagia pun terlukis sangat jelas di wajah Epy. Namun, apa boleh dikata, badai masalah besar justru tengah bersiap untuk datang menghampiri. Ri, selamat ulang tahun. Nasi goreng ini artinya apa? Artinya ulang tahun, tapi nggak ada uang. Ini pernah begini? Pernah begini Kapan? di Saharjo, Waktu? di Gang Lontar. Waktu Udah ada Q belum ya? belum. Oh iya, belum ada Q. Waktu nggak punya duit ya? Yang ngasih nasi gorengnya siapa? Aku. Iya. Oh iya. Ada uang receh sih waktu itu. Nih, waktu itu cuman tahun 2003 ya. Cuman ada uang receh begini, mau beliin kue tart tuh nggak punya uang. Papinya nggak punya uang, Bunda juga nggak punya uang. Ya udah, akhirnya ada nasi goreng tuh. Dulu nasi gorengnya belinya pakai uang receh. Beli nasi goreng. Udah dibikin. Berapa ya? 6.000. Nih, 6.000. Nasi gorengnya 6.000. Ini Ini nasi goreng 60 juta. Apa? Nasi goreng 60 juta. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Yang utama adalah sehat. Pokoknya harus sehat terus, kuncinya itu yang utama. Terlepas dari pilu hati yang dirasakan keluarga, Epy Kusnandar kini tengah harap-harap cemas menantikan proses hukum yang menghantui. Seperti diketahui, saat ini Epy Kusnandar masih berstatus sebagai saksi. Namun, bukan tidak mungkin penyidik akan menaikkan statusnya menjadi tersangka. Apalagi, meski proses penahanan sudah dilakukan 4 hari yang lalu, pihak kepolisian belum juga melakukan rilis. Lantas, menurut pakar hukum Tommy Triyunanto, hal apa yang kini tengah didalami oleh para penyidik? Serta, bagaimanakah pula pengembangan pihak kepolisian dalam menangani kasus Epy Kusnandar? Untuk motifnya masih kita dalamin, masih diperdalam dulu, kita masih punya waktu 3x24 jam dari hari pertama kali kita amankan. Nanti lebihnya akan disampaikan oleh Bapak Kapolres pada saat press release. Nggak ada alasan apa, biasa. Seperti itu.
Pak Epi bukan dijebak, cuma ditarik-tarik. Pak Epi nggak ada urusan sebetulnya, lagi nggak make, lagi nggak ngapa-ngapain. Kan Pak Epi lagi nggak ngapa-ngapain. Itu alasan menggunakannya hanya untuk... Itu kan katanya ceritanya terakhir 2 bulan yang lalu. Pak Epi nggak lagi menggunakan terakhir 2 bulan lalu, cuman karena apes aja, karena ada yang temannya yang kecekel, maka dia juga jadi ketarik. Tentunya ini kita lihat nih, apakah alat buktinya itu di atas 5 gram atau di bawah 5 gram, ya kan? Kalau di bawah 5 gram tentunya ini masih ada harapan ya, masih ada harapan untuk bisa direhabilitasi. Tapi kita lihat juga nih, apakah dia punya historikal nih, sebelumnya juga pernah melakukan hal yang sama terhadap kasus ini juga. Nah, dari assessment yang dilakukan oleh BNN nanti, itu kan ada prosesnya, proses dari pengembangan kasus ini. Saya Pak Epi ini pengembangan. Sebetulnya yang ditangkap itu rekannya Pak Epi, Pak Yogi kalau nggak salah namanya ya, saya sebut Pak Yogi, karena di unit apartemennya dia, lagi sore-sore jam 5-an sore itu didatangi oleh penyidik Polres Jakarta Barat ini. Nah, di dalam kamarnya itu ditemukan dalam toples itu ada kira-kira, menurut keterangan penyidik ini ya, ada 4 gram ganja. Nah, kemudian dari situ berkembang karena Pak Yogi ini memesan papir. Papir itu kertas untuk melinting ganja itu. Melalui pemesanan papirnya itu dikirim ke alamat warungnya Pak Epi, warung makan. Iya, tentunya kalau di atas, di bawah SEMA, ini kan di bawah golongan tertentu ya. Nah, ini kan pasal 127 itu rehabilitasi. Itu adanya proses direhab. Nah, kalau memang ada ketergantungan harus dirujuk ke RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Nah, di sini juga dari assessment, kalaupun memang hasil dari assessment ini menyatakan bahwa ini adanya suatu kecenderungan mereka adalah edik atau pengguna dalam skala cukup kuat atau sudah sampai ke otak. Nah, ini kan sangat berat. Tentunya bukan cuma sistem daripada peredaran di otaknya aja yang keganggu, tapi juga dari segi sosial. Nah, ini kan juga berdampak. Nah, tentunya dari pihak BNN juga di sini harus bisa melakukan ya pendalaman terhadap pengguna tersebut, sehingga pengguna tersebut nggak berulang-ulang melakukan hal yang sama itu. Nah, ini harus dikaji. Tidak hanya melakukan suatu rehabilitasi, selesai rehab dalam waktu tertentu, selesai. Tanpa harus diverifikasi bahwa orang ini masih dalam proses ketergantungan atau tidak. Berdasarkan informasi yang dari penyidik bahwa memang 1 bulan lebih yang lalu dia menggunakan. Tapi nggak aktif? Tidak aktif. Ada pengakuan udah berapa kali, Pak? Tidak juga, tidak ada. Hanya terakhir menggunakan. Begitu juga Pak Yogi. Hanya di Pak Yogi itu masih ada di kamar Pak Yogi itu masih ada sekitar 4 gram. Iya, pasal narkoba itu kan jenis pasal yang sudah ditentukan seberapa besar dia menggunakan, seberapa besar barang ada padanya yang pada waktu ditangkap. Nah, ini kan harus jelas dulu. Nah, kalau memang di atas SEMA, tentunya kan ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara sampai dengan hukuman mati. Tentunya harus ada pendamping atau penasihat hukum di sini untuk bisa mendampingi, karena kalau tidak, kita untuk memberikan suatu pemahaman hukum terhadap kasusnya, atau mungkin dia sebagai pada waktu ditahan dia positif atau negatif. Ya kan, kalau dia positif, tandanya dia menggunakan pada waktu ditahan. Tetapi pada waktu ditemukan barangnya di atas 5 gram. Tandanya ada indikasi. Kan nilai batas ambang itu kan jelas. Kalau di atas 5 gram, tentunya pasalnya yang digunakan bukan pasal lagi sebagai pasal pengguna atau direkomendasi untuk rehabilitasi, tapi dia adalah pengedar, diduga pengedar. Nah, tapi harus didalami dulu, apakah barang ini punya dia atau punya siapa?
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.